Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah semua sudah masuk ke kelas? Sudah. Nah, hari ini kita masuk pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba Ilham dipimpin doanya. Setelah itu kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anak diharapkan berdiri ya dan menyanyi bersama. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang benda padat dan cair serta perubahan wujud mencair dan membeku. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian untuk menganalisis dan mengamati, mencari tahu bagaimana sih perubahan wujud benda padat, benda cair, dan mencair membeku. Baiklah, kita masuk pada materi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan salah satu gejala perubahan pada benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik dari ukuran, bentuk, warna, aroma, atau bau. Nah, wujud benda itu ada 3 ya. Yang pertama padat, kedua cair, dan ketiga gas. Yang kita akan bahas hari ini adalah padat dan cair. Pertama itu ada benda padat. Nah, benda padat memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, benda padat itu cenderung tetap pada suatu tempat tertentu atau tempat yang berbeda sebelumnya. Nah, yang kedua, tidak mudah untuk berubah wujud. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu benda ini akan berubah ketika terjadinya suatu proses. Nah, prosesnya itu seperti apa? Misalnya dipukul, atau dihancurkan, atau melalui proses mencair, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada benda cair. Benda cair memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, benda cair ini tidak tetap dan menyesuaikan pada wadahnya. Yang kedua, benda cair ini mengalir dan dapat berpindah tempat dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah karena adanya gravitasi. Contohnya yaitu air terjun, air sungai yang mengalir, ketika kita membuka keran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat menyerap pada pori-pori atau celah kecil. Contohnya seperti kain, kertas, atau spons, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu permukaannya selalu datar dalam kondisi wadah berbentuk apapun. Nah, yang terakhir memiliki gerak gelombang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya angin dan gaya dorong. Kalian ada yang tahu nggak apa saja sih benda cair? Ayo, apa Ilham? Air, betul. Kalau Nisa? Oli, betul. Ada lagi? Minyak, betul. Nah, yang kalian sebutkan semua itu betul ya, merupakan benda cair. Masuk pada perubahan wujud benda. Yang kita bahas kali ini adalah mencair dan membeku. Mencair merupakan perubahan wujud benda yang dari padat menjadi cair. Agar terjadinya proses mencair, kita memerlukan panas atau kalor yang dapat mempengaruhi zat benda tersebut. Contohnya nih, ketika kita memiliki es batu dalam gelas, lalu kita taruh di ruang yang terbuka, maka es batu itu akan mencair dan menjadi air. Contoh lainnya yaitu coklat. Ketika kita memanaskan coklat di atas kompor, maka coklat itu akan mencair dengan sendirinya. Selanjutnya membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat yang merupakan kebalikan dari mencair. Nah, agar terjadinya proses membeku ini, kita harus melepaskan panas dengan cara menaruh pada suhu yang dingin. Contohnya apa sih membeku? Nah, kebalikannya yang tadi kan kalau misalnya mencair, itu es batu yang kita taruh keluar lalu mencair. Sedangkan membeku air yang cair
kita taruh ke dalam suhu yang dingin yaitu pada kulkas, lalu dia akan membeku menjadi es batu. Contoh lainnya ketika kita membuat agar-agar, awalnya cair kan? Nah, lalu kita masukkan pada kulkas yang suhunya lebih dingin, maka akan jadilah agar-agar. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita melakukan percobaan ya. Di sini ada bahan-bahannya yaitu es batu dan air. Nah, air ini merupakan benda cair dan es batu merupakan benda padat. Kalian dapat merasakannya ya. Es batu ini padat. Lainnya ada air yang bersifat cair. Nah, yang pertama kita masuk pada perubahan wujud mencair. Ini ada es batu ya, lalu kita taruh pada ruangan terbuka atau suhu yang lebih panas. Dan ini ada air yang kita masukkan pada kulkas atau suhu yang lebih dingin agar terjadinya proses membeku. Ini dia hasilnya. Ini adalah proses mencair dari yang tadi benda padat menjadi benda cair. Lalu ini proses membeku yang tadi dari benda cair menjadi benda padat. Nah, ada yang bisa simpulkan tidak? Coba Nisa. Betul. Nah, ini merupakan perubahan wujud benda yang terjadi melalui proses mencair dan membeku. Mencair terjadi karena ditaruh pada suhu yang panas, sedangkan membeku terjadi ketika dimasukkan pada suhu yang dingin. Nah, segitu saja ya pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Lalu kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo Ilham, ditutup dengan doa. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.